Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulda Aulia Sari Rambe, kelas 2A, Sistem Informasi. Di video ini saya akan membahas tentang perangkat keras pada komputer. Jadi, perangkat keras itu adalah semua bagian komputer yang bisa kita lihat dan kita sentuh secara langsung, seperti monitor, keyboard, dan CPU. Semua komponen ini bekerja bersama supaya komputer bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke perangkat keras yang ada di dalam casing. Nah, casing ini biasanya disebut CPU oleh banyak orang. Di dalamnya terdapat komponen penting seperti motherboard, hard disk, dan power supply yang berfungsi untuk menjalankan dan mengatur kerja komputer. Di dalam komputer ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah CPU. Ini gambar dari CPU. Ini bisa dibilang sebagai otak komputer karena bertugas memproses data. Lalu ada RAM. Ini dia tampilan dari RAM-nya. Ada RAM, itu yaitu memori. Ya, ada memori yang berfungsi menyimpan data sementara saat komputer sedang digunakan. Ambil kembali ke hasil. Dan ada juga motherboard. Ini tampilan dari motherboard. Ini yang menjadi penghubung semua komponen agar bisa bekerja sama. Berikutnya ada FGA card. Ini tampilan dari FGA card dan ada juga sound card. Ini dia gambarnya. FGA card ini berfungsi untuk mengolah tampilan grafis. Jadi gambar yang kita lihat di monitor itu diproses di sini. Sedangkan sound card berfungsi untuk mengolah suara, baik untuk mendengarkan maupun merekam audio. Nah, media penyimpanan data. Untuk untuk penyimpanan internal ada itu RAM dan ROM. Ini dia tampilan dari RAM, ini tampilan dari ROM. Digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer aktif, sedangkan ROM menyimpan data permanen yang biasanya digunakan untuk sistem dasar komputer. Lanjut ada oh, yang tadi sebelumnya itu adalah internal storage. Ini di bagian internal storage-nya. Dan di bagian eksternal storage-nya ada juga penyimpanan seperti hard disk, flash disk, dan CD atau DVD. Ini dia tampilan dari hard disk, flash disk, DVD, dan juga apa namanya ini? Disket. Ya, ada tampilan dari disket. Berfungsi untuk menyimpan data di luar komputer, biasanya digunakan untuk backup atau memindahkan file. Selanjutnya, ada alat input atau masukan. Alat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya seperti ini ada tampilan keyboard untuk mengetik. Di sini ada scanner untuk memindai dokumen dan ada kamera. Kamera digital untuk mengambil gambar. Ini adalah perangkat multimedia, kombinasi berbagai media seperti teks, audio, gambar, animasi yang diintegrasikan secara digital menggunakan komputer untuk menyampaikan informasi secara interaktif dan dinamis. Lanjut. Di sini ada alat output atau keluaran. Perangkat ini menampilkan hasil dari proses komputer. Contohnya seperti ada monitor, yaitu untuk menampilkan gambar, dan ada printer untuk mencetak dokumen. Dia tampilan printer dan monitornya.
Nah, dan untuk speaker dan proyektor, speaker, ini dia tampilan speakernya, digunakan untuk mengeluarkan suara, sedangkan proyektor digunakan untuk menampilkan tampilan ke layar yang lebih besar. Biasanya itu kita gunakan saat kita presentasi, saat kita diberi tugas untuk membuat sebuah makalah dan kita akan mempresentasikannya menggunakan PPT seperti yang saya lakukan sekarang, tapi bedanya itu secara tatap muka, secara langsung, tidak seperti video. Oke, lanjut. Ada perangkat tambahan. Perangkat tambahan atau pre, preprel. Selanjutnya ada perangkat tambahan atau preprel seperti modem dan network card. Ini dia tampilan dari modemnya dan ini dia tampilan dari network card-nya. Ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet atau ke komputer lain. Ini adalah perangkat keras yang berfungsi menghubungkan perangkat seperti komputer, HP, router ke jaringan internet. Dia modem, network card atau NIC, komponen perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai jembatan fisik untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet atau LAN. Seperti yang saya bilang tadi, menghubungkan komputer ke jaringan internet atau ke komputer lain, itu sama. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang perangkat keras komputer yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.